Yo, buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya, ini banyak banget dari kemarin orang-orang yang ngechat saya yang mana dia ada galbay dipinjam duit, ada galbay di UATAS, ada galbay di Bantu Saku, terus ada yang galbay juga di Easy Cash dan galbay juga di Kredit Pintar, galbay di mana lagi tuh ya. Pokoknya banyak deh, cuman ending akhirnya itu aman, ada DC atau tidak gitu loh. Selalu bertumpu pada satu hal ini. Padahal di video saya beberapa hari yang lalu saya juga bahas hal-hal yang seperti ini gitu loh. Saya sampaikan sama teman-teman semuanya. Anda mau galbay di pinjol manapun, insya Allah itu aman. Saya bilangin kan, yang nggak aman itu kan hanyalah cara kita berpikir. Karena terkadang kita itu terlalu menguras energi, memeras pemikiran kita, memaksa diri kita untuk terus-terusan memikirkan hal yang tidak sepantasnya untuk kita pikirkan. Ini kebanyakan dari kita-kitanya gitu loh. Makanya buat teman-teman semuanya, ini saya menyampaikan sama Anda mungkin sudah berulang kali, mungkin sebagian juga sudah bosan mungkin hal-hal ini gitu. Tapi mau kayak mana gitu loh, permasalahannya hanya tertumpu pada hal ini. Kalau nggak masalahnya sebar data, masalahnya dengan DC datang ke rumah. Kalau nggak DC datang ke rumah, palingan DC-nya menteror kantor atau menghubungi kantor. Baik, masalahnya yang mutar-mutar di sini gitu loh. Tapi sadarlah buat teman-teman semuanya, itu sebenarnya pemikiran Anda sedang dipermainkan oleh pihak pinjol. Jauh hari sebelum Anda meminjam, jauh hari sebelum Anda menyatakan tidak mampu bayar, semua ini telah dimarketingkan. Pinjol itu sudah tahu bagaimana nanti kalau nasabahnya tidak mampu bayar. Bagaimana kalau dia menemukan nasabah yang macet, atau misalnya menemukan nasabah yang benar-benar sudah tidak mampu, dan mereka akan berupaya melakukan hal-hal yang mana itu akan mengganggu pemikiran Anda, seolah-olah ya nantinya mereka itu akan menjangkau semua Anda yang ada di daerah dimanapun. Seakan-akan seperti itu, skenarionya seperti itu gitu loh. Karena dia sudah tahu orang-orang ini, kalau sifat kita si penghutang ya, ini kebanyakan ya, kalau kita sudah berhutang itu biasanya kan ketakutan. Orang yang berhutang ini biasanya kan ketakutan, ya kan? Dia selalu menghindar, mengelak dari hal itu. Dan pinjol telah memarketingkan hal itu gitu loh. Makanya pinjol itu melalui debt collector, dia selalu setiap saat ketika melakukan penagihan terhadap teman-teman semuanya, selalu mengutamakan yang namanya caci maki, pengancaman, dan terakhir adalah kunjungan ke rumah. Selalu hal ini gitu loh. Karena poin terakhir, kebanyakan orang-orang selalu beranggapan semua itu akan nyata. Karena orang-orang kan juga nggak pengen nih misalnya ada tetangga yang tahu, atau warga sekitar juga mengetahui dia berhutang, atau orang tua mengetahui dia berhutang. Kan dia mencoba menutupi semua privasi ini. Dan pinjol paham bahwa Anda akan menutupi hal itu. Anda akan ketakutan ketika mendengar ada DC datang ke rumah. Makanya selalu muncullah pertanyaan, apakah kita galbay di sini aman, tidak ada DC-nya? Apakah galbay di sini aman, tidak ada DC-nya? Itu pemicu gitu loh. Makanya teman-teman itu harus sadar, marketing pinjol itu seperti apa. Pinjol itu melemparkan uang sama Anda atau memberikan Anda pinjaman, itu tidak seenteng yang Anda kira. Dia tidak sudah paham semuanya. Seandainya dia menemukan nasabah seperti ini, trik yang dia lakukan seperti ini. Seandainya dia menemukan nasabah seperti ini, triknya seperti ini. Ya, makanya penagihan-penagihan debt collector itu kan hampir sama semuanya. Penagihan debt collector pertama dia menekan Anda, kalau yang sekarang-sekarang paling banyak ya. Kami sudah mengantongi pertama KTP Anda, foto selfie, data-data kontak, dan alamat Anda. Habis itu siapkan materai 6.000, siapkan dana lunas, kita akan datang dengan RT dan RW. Semua itu, dia itu, debt collector itu sudah ada catatannya, mereka sudah ada deskripsinya. Ya, jadi dia tinggal ketik aja lagi tuh. Kalau misalnya dia bekerja sama dengan pinjol, pinjol nanti ada deskripsinya. Ini, begini cara menagihnya. Ya, ini. Makanya hampir sama. Semuanya hampir sama. Jadi Anda yang galbay, si A galbay misalnya di Kepulauan Riau, si B galbay misalnya di Aceh, si C galbay di Pulau Jawa. Tapi cara penagihannya semuanya sama, kata-katanya sama, karena dia cuman satu itu aja. Ya kan? Jadi sudah ada supervisor mereka atau pimpinan mereka yang memberikan mereka deskripsi begini cara menagih. Ya, kamu catat ini, kamu tulis ini dan kirimkan. Makanya skenarionya itu hampir sama. Ini yang harus teman-teman pahami gitu loh. Jadi kalau teman-teman selalu
dengan ketakutan, dikit-dikit merasa tidak aman, dikit-dikit akan ada DC berkunjung, akan DC datang ke rumah dan segala macam. Percayalah sama saya gitu loh, pinjol itu akan selalu sukses ya. Karena poin utama dari pinjol itu bagaimana dia memberikan tekanan kepada Anda. Jadi tingkat keberhasilan dari debt collector melakukan penagihan itu bukan semata karena uang Anda, tidak. Bukan dia berhasil mendapatkan tagihan, tidak. Tapi bagaimana PR-nya mentaklukkan pemikiran Anda supaya pikiran Anda ini berada pada titik mentok. Ya kan? Jadi tidak ada lagi Anda bisa mempergunakan logika Anda. Anda hanya percaya dengan satu ucapan mereka saja bahwa mereka akan berkunjung. Anda hanya percaya dengan satu ucapan mereka saja bahwa mereka akan menarik aset-aset. Atau Anda akan meyakini bahwa mereka akan menyebarkan data Anda ke seluruh kontak gitu loh. Ini PR debt collector. Ya, ketika Anda percaya dengan ucapan tadi, itu sudah menandakan debt collector telah berhasil melaksanakan tugas dia seperti yang diminta oleh pihak pinjol. Ya, nanti pihak pinjolnya melalui debt collector internalnya akan mengkontrol Anda dari jarak jauh. Ya, dia akan remote Anda. Remote-nya seperti apa, Bang? Anda akan diarahkan untuk gali lubang tutup lubang. Bisa jadi mereka nyampaikan, kan masih banyak pinjol-pinjol yang mau mencairkan Anda. Kenapa kamu tidak coba download ini, download ini, download ini? Terkadang juga mereka mengirimkan linknya gitu loh. Ya, itu tujuan mereka gitu loh. Jadi diberi dulu lah Anda ketakutan, diberi dulu Anda kepanikan sehingga tidak ada lagi pemikiran positif yang muncul dalam diri Anda. Barulah mereka dengan seenak mereka mengendalikan Anda dari jarak jauh. Jadi begitu ya buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di pinjol legal, di pinjol raksasa. Jadi jangan merasa tidak aman terus. Jangan selalu dicerna mentah ucapan-ucapan debt collector. Itulah makanya kenapa debt collector itu sangat kesal ketika teman-teman mengganti nomor, ketika teman-teman menghapus WhatsApp, ketika teman-teman mengganti email. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi melancarkan aksi dia. Dia tidak bisa lagi memberikan laporan kepada perusahaan pinjolnya bahwa dia telah berhasil melakukan penekanan terhadap diri Anda. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi Anda, makanya saya minta itu buat ganti nomor, hapus email dulu, hapus WhatsApp dulu, ya kan. Terus Anda merasa bersalah, Bang, salah nggak nanti Bang kalau kita ganti email, ganti nomor, hapus WhatsApp? Nggak ada yang salah sebenarnya. Sebenarnya debt collector itu hanya kesal karena dia tidak bisa membuat laporan. Misalkan dia diperintahkan untuk melakukan penagihan terhadap diri Anda, Andanya tidak bisa dihubungi, WhatsApp Anda pun tidak aktif, dia merasa kesal. Ya kan? Karena mereka juga kena SP nanti oleh perusahaan mereka. Akhirnya ya seperti itu gitu loh. Sebenarnya kalau mereka benar-benar ingin datang ke tempat Anda, dengan Anda tidak ada nomor, tidak ada WhatsApp, tidak ada email, mereka tidak perlu kesal. Mereka kan bisa mengunjungi kita ke alamat. Kan kita memberikan data KTP yang valid sesuai dengan alamat KTP kita gitu loh. Tapi karena ketidakmampuan mereka tadi mengunjungi kita sampai ke daerah, sehingga mereka kesal banget ketika kita memutus komunikasi dengan mereka. Ya, itulah yang saya sebut sama teman-teman semuanya. Harusnya teman-teman sudah berpikir nih, udah sebanyak itu orang yang galbay, harusnya kan berpikir, kenapa semua orang yang galbay diperlakukan sama gitu loh? Kenapa selalu telepon itu yang mereka pergunakan untuk mencaci maki? Kenapa WhatsApp itu selalu mereka pergunakan untuk mengirim bahasa-bahasa kebun binatang? Harusnya teman-teman paham gitu loh. Ya kan? Oh, berarti ini sumber kekuatannya. Habis itu kekuatan mereka lagi adalah mengirim ulang data-data pribadi Anda yang Anda kirimkan ke mereka. Ya kan? Supaya Anda lebih kepanikan. Habis itu barulah mereka kirim-kirim lokasi. Kalau lokasi itu kan bisa aja dari Google Map, Anda ketik salah satu daerah, Anda cari di Google Map, nanti ada foto di sekitar itu gitu loh. Ya kan, ada gambar yang khusus dari Google-nya sendiri gitu. Ya sudah, dari sanalah mereka screenshot dan mereka kirimkan sama Anda. Nanti mereka kirimkan, kami sudah ada di sini. Anda berapa jauh lagi patokannya dari sini? Itu yang pertama. Yang kedua ada juga, kami sudah ada di daerah sini, kami sedang melakukan penagihan, setelah ini kami akan ke tempat Anda. Ya, tapi Anda dengan mudahnya, dengan cepatnya Anda mempercayai ucapan mereka, padahal mereka hanya duduk di kantor mereka. Ya, ini teruntuk buat teman-teman yang selalu tidak merasa aman dengan hal itu. Mudah-mudahan Anda sudah bisa membuka pemikiran Anda, membuka logika Anda. Jangan terlalu percaya mentah dengan ucapan yang disampaikan oleh debt collector ya. Nanti saya akan lanjutkan untuk video berikutnya. Yang penting teman-teman semuanya support channel ini, dukung terus channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan Medi Brony makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brony. Wassalam.